Sumpah Pemuda menurut Mbak seperti apa sih maknanya gitu? Maknanya adalah sebagai reminder kita ya sebagai pemuda Indonesia bahwa perjuangan pemuda itu sudah dimulai dari dahulu jauh-jauh hari gitu, dahulu sekali gitu. Jadi ini bukan sebuah hal baru, anak muda itu berkarya untuk negeri karena kedepannya tonggak pemerintahan, tonggak kepemimpinan di Indonesia ini akan diemban oleh para pemuda masa kini. Oke, pesannya untuk para pemuda gitu Mbak? Pesannya terus memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Lanjut Mbak, ini terkait dikit. Pak, ini kan momen Sumpah Pemuda nih di tahun politik kurang lebih ya. Nah, komentarnya nih terkait tahun politik gitu Pak. Harapannya akan lebih banyak anak muda yang terlibat dalam dunia politik ya, karena kita sangat butuh anak-anak muda di parlemen, bahkan di eksekutif, untuk bisa membuat keputusan-keputusan yang bisa berpihak kepada anak muda ke depannya. Jadi saya berharap sih di tahun politik 2004 nanti akan banyak kontribusi dan partisipasi anak muda dalam dunia politik. Kalau untuk jumlah pemuda sendiri yang sekarang terlibat di dunia politik ini kira-kira ada berapa persen? Kalau di DPD RI aja yang ada 30-nya tuh ada 20 orangan ya. Di MPR RI juga yang terbanyak juga sepanjang sejarah, dan menurut saya ini merupakan tanda ya buat teman-teman yang lain untuk datang. Kalau ajakannya untuk anak muda nih yang berpolitik gimana Pak? Terjun ke politik? Untuk terjun ke politik, apa ya, saran saya untuk bisa ya mempersiapkan diri sebaik mungkin ya, dari mulai ilmu, kemudian juga kemampuan komunikasi dengan konstituen, dengan masyarakat, terus juga kapabilitas dan ya yang terbaik lah, pokoknya mempersiapkan dirinya yang terbaik lah untuk masuk ke dunia politik, karena di dunia politik dibutuhkan anak-anak muda yang inovatif, kreatif, dan berintegritas tinggi. Kalau Mbak sendiri kenapa terjun ke politik? Apalagi kan waktu itu masih muda gitu Pak. Kenapa? Terjun ke politik karena apa ya? Karena saya merasa memiliki kesadaran bahwa Indonesia sedang mengalami kondisi demografi di mana jumlah pemudanya, komposisi pemudanya itu mendominasi di populasi Indonesia ini, dan seharusnya ada representasi anak muda itu di parlemen untuk bisa mengakomodir kepentingan anak muda, dan mana lagi politik itu adalah muara dari semua kebijakan, sehingga ya harus terlibat langsung dalam dunia politik. Karena saya berada di Komite 1 ya, beberapa yang saya lakukan adalah terkait dengan keamanan ketahanan negara, terus juga menyelesaikan konflik pertanahan agraria juga, namun juga memang di luar itu saya juga beberapa kali mengadvokasi teman-teman UMKM untuk menerima bantuan, kemudian juga termasuk juga advokasi hukum dan kekerasan seksual dan lain sebagainya. Kalau menurut saya, karena pertanian ini merupakan prospek yang sangat besar ya, seharusnya anak muda itu jangan melihat pertanian sebagai sektor yang tidak strategis lagi, karena Indonesia ini harus mewujudkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia di 2045, dan anak muda harus terlibat dalam visi presiden itu, dan Sumsel sendiri memiliki prospek yang besar antara dunia pertanian, sehingga anak-anak muda juga harus terlibat dengan dunia pertanian. Mbak, hari ini kan memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 tahun. Menurut Mbak, arti dari maknai dari Sumpah Pemuda di tahun ini seperti apa Mbak? Seperti yang kita tahu, pemuda itu berumur 16 sampai 30 tahun, di mana itu adalah masa-masa produktif untuk kita terus berkembang dan menuju untuk lebih baik lagi. Maka dari itu di Hari Sumpah Pemuda ini kita harus terus berinovasi dan memberi ide kepada masyarakat sekitar, tidak usah jauh-jauh kepada Indonesia ataupun kepada provinsi yang ada, tapi ke lingkungan sekitar kita juga harus berdampak seperti itu. Oke. Berdampaknya itu seperti apa Mbak? Akan kita lakukan kegiatannya apa? Berkarya atau gimana itu Mbak? Ya. Jadi kita mempunyai masing-masing ide dan inovasi dan skill masing-masing. Maka dari itu tidak usah jauh-jauh, dari skill yang kita punya saja kita harus tetap harus berkembang dan mengajak masyarakat kita untuk terus berinovasi. Contohnya seperti wirausaha atau di bidang pangan, di bidang pendidikan, seperti itu Mbak. Kalau Mbak di bidang mana ini Mbak? Kalau saya sendiri dari bidang pangan. Bidang pangan, seperti apa bidang pangan itu Mbak menurut Mbak? Untuk bidang pangan itu kita mengkreasikan hal-hal inovasi baru seperti yang sudah ada, seperti yang punya saya itu mempunyai usaha Suki Grill, tapi yang kita tahu Suki Grill itu kan berasal dari Korea Selatan. Gimana caranya kita sebagai pemuda berinovasikan usaha itu untuk tetap mengangkat pariwisata, di mana saya membuat sausnya itu dari pindang, seperti yang kita sama-sama tahu dari Sumatera Selatan. Oke, Mbak, ini kan Hari Sumpah Pemuda nih, bertepatan dengan tahunnya politik. Menurut Mbak, komentarnya sebagai pemuda itu gimana Mbak? Sebagai pemuda, saya pun sebagai diri sendiri ingin terus berinovasi di bidang
tahun politik karena ya kita tahu pemuda merupakan otak-otak yang masih fresh, yang masih bisa terus berkembang, apalagi ini adalah tahunnya 5.0 yang dimana kita mempunyai umur pemuda yang lebih banyak seperti itu, Mbak. Dari Sumpah Pemuda tahun ini. Sebuah makna gitu kan, bagaimana kita memaknai pemuda-pemuda Indonesia, memaknai dari perjuangan di Indonesia, bagaimana kita melanjutkan dan juga meneruskan perjuangan yang di Indonesia. Kita sebagai generasi muda seharusnya bisa melanjutkan, baik itu mulai dari kontribusinya gitu kan, entah itu dengan belajar, lalu juga dengan prestasi-prestasi yang lain gitu ya. Pasti kita harus memiliki kontribusi yang secara penuh bagi bangsa. Ini kan Sumpah Pemuda ini bertepatan dengan tahun politik. Menurut Kakak sebagai Hari Sumpah Pemuda, menurut Kakak gimana? Sebagai saat ini gitu kan bertepatan juga dengan tahun politik, menurut saya ini justru menjadi momentum untuk memilih pemimpin-pemimpin yang memiliki jiwa integritas yang tinggi, yang mau turun langsung ke masyarakat dan juga yang mau berkontribusi secara langsung bagi daerahnya masing-masing. Apa kontribusi nyatanya, Kak? Kontribusi pemimpin daerah maksudnya. Dari Kakak sendiri? Oh, kalau dari saya kebetulan saya berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saat ini saya aktif organisasi dan juga bekerja di Jakarta, tapi saya masih melanjutkan pekerjaan juga di daerah, yaitu untuk membuat organisasi-organisasi itu semacam pemberdayaan masyarakat sekitar, yaitu kami ada organisasi namanya Jakarta Millennials Project, itu yang berpusat di Jakarta, tapi kami juga ada cabang yang ada salah satunya di Sumatera Selatan, di Ogan Komering Ilir. Bagaimana Kak menunjukkan pemuda jati diri itu, misal ada pelajar yang berprestasi atau melakukan karya apa yang untuk mengapresiasikan Sumpah Pemuda? Sebagai pemuda untuk mengapresiasikan dari Sumpah Pemuda ini sendiri, yang pasti itu tadi berperan aktif dalam membangun dan juga berkontribusi bagi bangsa, baik itu prestasi secara akademik maupun akademik, karena banyak sekali arti dari prestasi gitu. Seharusnya prestasi itu bukan dimaknai hanya ketika kita menerima piagam ataupun piala, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.